Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bung kameramen butuh THR nggak? Banget Bung Alfian. Waduh, nanti yang ngasih siapa nih? Yang jelas kita ingin THR itu tunjangan hari raya untuk anak-anak untuk yang pada puasa. Kita yang tua-tua, yang penting sehat, yang penting anak-anak pada akur, Amin. yang penting enak segalanya. Nah, kita sekarang mau ada denger nih, dibacain beritanya apaan nih Bung kameramen? Baik Bung Alfian, saya akan bacakan lagi Bung Alfian beritanya. Beritanya itu berita hari Senin 18 April 2022 Bung Alfian dari Detik News. Judulnya, viral warga negara Cina berseragam ala militer di PLTU Nagan Raya, imigrasi bicara. Masuk dalam berita Bung Alfian, video seorang warga negara Cina yang bekerja di PLTU Nagan Raya Aceh mengenakan seragam loreng ala militer viral di media sosial. Pihak imigrasi memberi penjelasan. Dilansir Detik Sumut, video itu direkam seorang pria dari jarak dekat dengan WN Cina tersebut. Di lokasi ada beberapa orang berseragam loreng, salah satunya WN Cina tersebut. WN Cina itu berjalan-jalan di lokasi sambil memegang ponsel, sedangkan pria lain duduk di tempat mirip pos. Dinding pos itu terdapat tulisan dalam bahasa Cina. Pria tersebut menjawab singkat dalam bahasa Cina. Video itu disebut direkam di PLTU Nagan Raya Aceh. Nah, ini Bung Alfian, saya lanjutkan sedikit. Kepala Kantor Imigrasi Malabo Azhar membenarkan video viral tersebut. Benar, ada WNA berpakaian loreng. Itu bukan pakaian tentara Cina, melainkan pakaian kerja untuk buruh kasar dan dipakai oleh pekerja di PLTU, kata Azhar kepada Detik Sumut. Wah, ini menarik Bung Alfian. Belum ditanya, tapi sudah klarifikasi, itu bukan pakaian tentara Cina. Ini gimana respon Bung Alfian? Kedatangan tentara Cina telah banyak menimbulkan korban. Satu diantaranya Pak Ruslan Buton. Innalillahi. Kita tahu ketika dia bertugas di Ternate, dia menangkap 5 orang yang datang tanpa identitas. Dan ketika dari kelima orang tersebut identitasnya ditahan, lalu dia sisakan 1 atau 2 orang yang kemudian dijemput oleh atasannya dengan bertemankan oknum yang berujung beliau dipecat dan beliau dianggap melakukan kekeliruan secara hukum dan sempat ditahan. Innalillahi. Nah, kembali kepada warga negara WNA Cina yang berseragam tentara, mestinya kepada pihak imigrasi itu tidak menjawab sebelum ada proses klarifikasi, cross check. Kenapa bisa? Kalau begitu, sekali waktu orang yang berseragam loreng itu akan ada dalam jumlah banyak, karena dibilang itu seragam kan, dia sendiri yang bilang seragam. Nah, jadi persoalan ini kelihatannya harus juga diperhatikan oleh para aparat yang apalagi aparatur yang berhubungan dengan pertahanan negara. Jadi untuk pihak TNI, intelijen TNI, agar ini menjadi berita awal untuk kemudian diadakan pendalaman dan harus dibicarakan dengan pihak imigrasi, dengan Muspida, dengan gubernur, dengan pihak-pihak terkait, karena ini urusannya dengan kedaulatan negara kita. Betul. Mudah-mudahan informasi awal yang disampaikan oleh Pak Azhar ini bisa diteruskan sehingga tidak sekedar hanya untuk meredam, hanya untuk meringankan berita seolah-olah sudah selesai. Saya pikir tidak, ini harus diteruskan dulu begitu. Iya, berarti perlu ada penelusuran lebih dalam ya Bung Alfian. Iya. Kata yang saya jadi tanda tanya itu Bung Alfian, itu bukan pakaian tentara Cina, melainkan pakaian kerja untuk buruh kasar. Di negara mana coba ada pekerja buruh kasar pakaiannya loreng-loreng? Artinya kalau dia bilang ini pakaian kerja buruh kasar, artinya seluruh pekerja kasar itu pakai baju loreng-loreng kan? Nah, setahu saya Bung Alfian, di Indonesia ini kita tidak boleh punya seragam yang menyerupai polisi atau menyerupai TNI, karena itu kan mengkhawatirkan akan mengelabui ya. Nah, ini tanda tanya ya, saya sebagai orang awam ya Bung Alfian. Jadi kok aneh ya, harusnya yang namanya buruh bajunya biasanya ya, kalau abang-abang biasanya dekat rumah kita bajunya kaos oblong biasa gitu, ini sampai loreng-loreng. Wajar nggak Bung Alfian jika masyarakat Indonesia, khususnya yang merekam video ini atau yang ada di daerah Aceh tersebut, curiga Bung Alfian kalau ini
tentara Cina beneran. Ini gimana Bung Alfian? Ya, kasus kerusuhan di Morowali Mandar misalnya, ketika mereka ternyata punya bunker-bunker yang berisi para WNA-WNA yang tidak dilaporkan keberadaannya. Itu terungkap ketika satu hari di pusat eksplorasi sumber daya alam di Sulawesi Tenggara itu terjadi bencana banjir yang sangat dahsyat. Akhirnya orang-orang yang ada di bunker-bunker itu keluar semua dan jumlah mereka ribuan. Ketika didatangi oleh pihak imigrasi, oleh pihak terkait ketenagakerjaan, mereka bilang jumlahnya cuma berapa ratus orang, berapa puluh orang. Ternyata itu sampai ribuan dan mereka melakukan hal-hal yang sering melukai dan membahayakan dan yang banyak terjadi. Jumlah mereka memang berlebihan dan mereka mendapatkan pembayaran gaji yang sangat tidak sebanding dengan kaum pribumi. Nah, ternyata juga pernah terjadi di Sumatera Barat. Ada satu pusat eksplorasi alam yang akhirnya oleh masyarakat itu dibakar karena orang-orang itu berdatangan dari mana-mana dan tidak diketahui datang dari mana, dan mereka tidak bisa dimintakan identitas dan mereka tidak bisa diajak berkomunikasi. Jadi sebenarnya ketika tadi Pak Azhar, kalau saya menduga ya Pak Azhar ini sudah mendapatkan ini. Nanti kalau ada yang soalin jawabnya begini. Dia untuk menyederhanakan gitu. Iya benar Bung Alfian. Kelihatannya begitu. Maka untuk ini dibacain berita ini mudah-mudahan menjadi periksa bagi semua pihak terkait. Negeri ini punya kita semua. Betul. Kita tidak ingin kita lengah lalu nanti kita belakang hari saling salah menyalahkan, kita saling dulu ya coba ini kita ikuti yang pernah disampaikan oleh Bapak itu dan seterusnya. Begitu, Bung. Iya, Bung Alfian. Menarik ini Bung Alfian. Saya coba ingin bertanya secara imajiner Bung Alfian. Andaikan ya Bung Alfian. Andaikan tentara-tentara Cina itu pura-pura jadi warga negara Cina yang biasa lah Bung Alfian datang ke Indonesia. Ini andaikan dong ya Bung Alfian. Karena saya takut Bung Alfian. Karena banyak ustadz yang sudah menjelaskan keberadaan tentara Cina ini mereka justru dipermasalahkan. Nah harusnya kan Bung Alfian menurut saya ketika ustadz-ustadz atau tokoh agama atau tokoh masyarakat yang menjelaskan kedatangan Cina itu berbondong-bondong, harusnya mereka diapresiasi karena mereka itu turut ikut membantu negara kesatuan Republik Indonesia Bung Alfian. Nah kembali ke pertanyaan yang imajiner ini Bung Alfian. Andaikan tentara Cina itu pura-pura sebagai warga negara biasa yang datang ke Indonesia tapi pakai baju loreng-loreng, saya teringat dengan statementnya Yasona Lawli Bung Alfian pada 1 April 2020 bahwa 188.000 warga negara Cina masuk Indonesia pada 2020. Nah kita kan tidak bisa membedakan Bung Alfian mana yang hanya pelancong, mana yang tentara beneran, mana yang buruh. Nah ini bagaimana Bung Alfian ya? Memberikan nasihat apa gimana Bung Alfian ya? Untuk masyarakat Indonesia gitu Bung Alfian supaya ya tetap, karena saya khawatir masyarakat itu takut Bung Alfian. Misalkan di daerahnya ada Cina, tentara Cina atau pakai seragam loreng-loreng, dia bisa jadi takut Bung Alfian ngomong karena dia kan takut disalahin, takut dianggap mencemarkan nama baik, UITE. Ini bagaimana ya Bung Alfian? Yang jelas mari kita bercermin kepada peristiwa di Tibet. Tibet mengalami hal yang sama ketika dia membiarkan pembangunan infrastrukturnya sedemikian rupa. Lalu ternyata tentara-tentara Cina itu berubah penampilan setelah di dalam jumlah besar mereka sebagai pekerja-pekerja keras, pekerja-pekerja tukang, pekerja-pekerja infrastruktur, para insinyur, dan berbagai keahlian yang ada dari yang paling kasar sampai yang paling intelek. Ternyata mereka di tahap tertentu mereka banyak menyerbu kuil-kuil Shaolin, kuil-kuil Tibet yang akhirnya membuat pimpinan Tibet yang bernama Dalai Lama jadi terusir. Itu kita bercermin saja buat saudara Bung kameramen. Apa yang Anda persoalkan itu bukan hal yang berlebihan. Nah, tinggal tegak sekali Tuan. Kalau Anda pengelola negara ini, mesti Anda dan masyarakat bekerja sama untuk menghindari negara ini daripada cengkraman. Dan ini memang persoalan orang berhutang budi, ini persoalan orang terlalu banyak punya utang, persoalan orang terlalu banyak mendapatkan hal-hal yang melemahkan nyali mereka. Dan ini mungkin sebagai satu catatan apa yang terjadi dengan penampakan para orang berseragam seperti tentara itu, maka yang pasti seragam tersebut harus segera diambil dan kemudian ditanya orangnya.
Apalagi tadi yang namanya Pak Azhar itu menyebut itu seragam. Nah, seragam berarti kan punya banyak yang punya. Iya. Nah, kalau banyak yang punya berarti itu seragam itu nanti harus dicocokkan dengan seragam yang dimiliki oleh tentara Cina. Itu bisa dilihat kok kalau kita searching kan begitu. Nah, selebihnya sebagai pesan terakhir dari saya untuk sesi ini kepada seluruh bangsa Indonesia, kita berada di waktu yang cukup serius bahwa negeri ini memang sedang tidak baik-baik saja. Benar. Mari kita periksa, mari kita jaga persatuan. Yang Muslim sebagai kelompok mayoritas, mari jaga ukhuwah Islamiyah. Dan bagi bangsa warga negara yang lain, mari kita jaga keutuhan, kesadaran kolektif untuk kedaulatan negara kita. Demikian dibacain berita untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.